teman-teman semua, Bapak Ibu. Ini apa nih Kak dia nih mereka? Terserah Kak Ijma mau panggil kakak aja kali ya. Kakak ya, iya biar seumuran. Kakak dosen. Nah, Iya. Kak Ijma ini kan habis makan siang ya, siang-siang banget, jam 1. Boleh nggak aku izin buat ngajakin Bapak dan Ibunya bermain-main sebentar nih sama kita? Aduh banget, biar seger lagi, biar fokus lagi. Biar Makan seger ya. ya. Ini kakak-kakak dosennya sudah makan, ya, sudah istirahat, sudah sholat. Yang di channel YouTube juga boleh ikutan jawab. Ini saya share screen sebentar. Ya, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk, tadi kakak-kakak dosen kita sepakat untuk manggil ya. Kakak-kakak dosen boleh dipersiapkan untuk perangkatnya, bukan hanya laptop atau handphone. Bisa pakai 2 perangkat karena kita akan main game sebentar. Boleh diakses, untuk aksesnya adalah menti.com. Lalu masukkan kodenya di 39482481. Kita akan bermain sebentar. Apakah sudah diakses kakak-kakak dosen? Join ya. Tenang aja, kita baru mulai di sini, dan di sini sebetulnya saya bilangnya sersan, serius tapi santai gitu. Santai aja. Kalau yang mau nanti kakak dosen mau tanya, silakan ketik aja di kolom Q&A. Nanti akan dibantu sama kalian untuk membacakan jawaban, dan kalau bisa ada yang open book, nggak bisa open book gitu. Sesi kali ini kita akan bahas mengenai fasilitating dan coaching kakak dosen semua di sini ya. Karena tadi ada tujuan dari kalian, nanti di sini kakak dosen bisa melakukan keterampilan ini untuk di mahasiswanya atau di rekan kerjanya juga gitu, di lingkungannya. Karena ini saya bilang sih mudah untuk diimplementasikan ya gitu. Nah, untuk sesi ini apa aja sih yang akan kita pelajari tujuannya? Biasanya kan kita belajar harus ada tujuannya ya. Kalau tujuannya pasti kakak dosen ini ngapain ya gitu. Nah, sebenarnya di sini untuk sesi ini apa sih yang nanti manfaat yang didapat dari kakak dosen di sini adalah, pertama akan dapat mengenai apa ya perbedaan fasilitatif sama coaching skill ini. Terus yang kedua bisa tahu juga kira-kira keterampilan dasar tentang fasilitatif ini apa sih, dan coaching ini apa kayak gitu ya, sehingga kita bisa lakukan gitu. Yang ketiga di sini kakak nanti mengetahui bagaimana cara mengenai aktivitas facilitating dan coaching yang simple gitu ya. Prepare-nya kayak gimana, prosesnya kayak gimana gitu ya. Yang keempat adalah bagaimana cara mengetahui umpan balik, atau kita biasa bilangnya feedback ya, ada anggota kelompok maupun pada sesama nanti rekan kerja gitu. Nah sebenarnya ya, kalau biasa saya kasih tuh satu kayak sesi seharian tuh facilitating aja nih, cuman karena hari ini di compact gitu, jadi saya hanya akan sharing ke Bapak Ibu mengenai tentang knowledge-nya supaya Bapak Ibu tahu dulu. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, saya open banget, terbuka buat kita diskusi lebih lanjut gitu. Nah, agendanya apa? Ada 4, karena agenda ini sesuai dengan tadi tujuan yang mau kita capai. Yang pertama mengenai perbedaan facilitating dan coaching. Kita akan belajar bareng, mengetahui mengenai apa sih facilitating dan coaching itu. Terus yang kedua tentang keterampilan dasarnya apa aja sih supaya kita bisa melakukan. Terus yang ketiga nanti agenda kita ada cara memandunya atau cara prepare-nya, prosesnya itu kayak gimana sih aktivitas facilitating sama coaching. Dan yang ketiga, nah ini adalah cara untuk memberikan umpan balik atau feedback itu apa nih. Nanti saya akan kasih beberapa teknik supaya nanti Bapak Ibu kakak-kakak dosen, salah tuh saya, bisa melakukan umpan balik ini ke lingkungan kakak-kakak dosen di sekitar gitu. Oke. Nah, seperti tadi yang saya ingatkan, kalau misalnya nanti kakak-kakak ada pertanyaan, monggo langsung aja tulis di Q&A ya, untuk nanti kita mau tanya mau apapun. Nah, kita akan lanjut ke agenda yang pertama nih kakak. Nah, kita akan lanjut mengenai belajar dulu apa itu facilitating dan coaching. Nah, jadi sebelum kita tahu perbedaannya dulu itu apa itu facilitating dan coaching, nah saya pengen tahu dulu nih kira-kira kakak-kakak di sini itu sudah tahu belum sih apa itu facilitating atau coaching?
kira-kira udah pernah dengar atau pernah baca. Nah, di sini saya akan buka di Menti ya, menti.com ini. Nanti kakak dosen di sini diklik menti.com dengan kodenya 88390544. Nanti saya share dulu ya untuk Mentinya sebentar. Lebih melatih gitu, memilih sampai tuntas gitu. Nah, benar nggak sih? Nah, sebelum kita melihat perbedaan ini, kita belajar dulu tahu kira-kira apa nih gitu ya. Nah, fasilitasi itu apa sih? Kita harus tahu dulu nih fasilitasi buat kakak-kakak di sini. Nah, fasilitasi itu bahasa Latinnya itu fasil. Ya, tadi itu ada tuh jawabannya ya. Fasilitasi adalah mempermudah. Betul. Jadi bahasa Latin itu adalah fasil, artinya mudah gitu. Tadi kak siapa ya, aku lupa mungkin ya. Nanti yang jawabnya fasil itu adalah mempermudah, membantu, mempermudah gitu ya. Betul. Fasil itu secara bahasanya fasil artinya mudah. Jadi di sini maksud dari fasilitasi adalah proses suatu seni gitu ya, atau suatu ilmu untuk membuat suatu proses dalam kelompok itu jadi lebih mudah gitu. Jadi ketika nanti kakak dosen di sini ada kelompok mahasiswa gitu, dia ada satu tes. Nah, gimana supaya mempermudah mencari solusi kasus tersebut? Nah, kakak dosen ini bisa melakukan proses fasilitasi, yaitu membuat proses pencarian solusinya itu menjadi lebih mudah gitu. Nah, orang yang melakukan fasilitasi itu namanya fasilitator. Nah, tapi jangan terbalik nih ya, kakak dosen di sini bedain antara fasilitator, MC sama moderator gitu. Jadi fasilitator itu adalah bukan orang yang membuat pertemuan, yang membuat pertemuan itu jadi seru, jadi menyenangkan, itu bukan. Biasanya kalau yang membuat jadi seru, jadi menyenangkan itu apa? Itu namanya MC, ya gitu ya. Tapi kalau fasilitator bukan. Tapi kalau ada juga misalnya fasilitator adalah orang yang mendampingi narasumber, dan juga itu bukan fasilitator. Fasilitator itu namanya moderator. Jadi fasilitator itu adalah yang mempermudah suatu diskusi kelompok, baik itu untuk menemukan satu jawaban atau untuk menentukan suatu pilihan. Nah, disitulah gunanya para fasilitator. Tujuan untuk diskusi tadi ada sekelompok mahasiswa ingin mendiskusikan mengenai kira-kira proyek akhirnya apa ya gitu. Nah, di sini disepakati dulu nih. Jadi apa yang mau kalian dapetin dari hasil diskusi ini nanti dan dipahami gitu. Selain itu, fasilitator juga bertugas memastikan aturannya dipatuhi oleh semua peserta gitu. Misal, jadi semua peserta harus punya kesempatan untuk berpendapat, atau misalnya nanti semua HP harus dimatikan ketika diskusi. Nah, semua harus dipatuhi. Terus yang kedua, alur. Jadi fasilitator juga sebagai penjaga alur, supaya nanti alurnya itu bisa diikuti oleh para peserta. Mulai dari tadi pembukaan, terus juga pemahaman tujuan, kayak gitu. Jadi alurnya harus diikuti. Terus yang kedua di sini fasilitator juga memastikan bahwa maksudnya kekuasaan ini adalah tadi kesempatan tadi ya. Kekuasaan itu dibagi rata atau kesempatannya dibagi rata kepada peserta untuk bisa berpendapat, untuk bisa bertanya, kayak gitu. Itu tugas dari fasilitator. Dan yang terakhir, hasil pertemuan ini menjadi komitmen bersama. Jadi nanti ketika jawabannya sudah ada atau keputusan sudah ada, jadi nanti semua peserta yang ada di dalam pertemuan tersebut harus berkomitmen untuk menjalankan tadi solusi tersebut atau pilihan tersebut. Jadi bukan hanya fasilitator yang menjalankan atau ketua kelompoknya, tapi semuanya. Jadi ini tugas dari fasilitator ya, kakak-kakak dosen gitu. Jadi betul, fasilitasi di sini adalah proses, ingat aja, mempermudah. Jadi kalau misalnya nanti kakak dosen di sini melakukan suatu proses diskusi, tapi ternyata proses diskusinya tidak mempermudah,
malah mempersulit, malah bikin pusing, nah itu bukan proses fasilitasi. Jadi fasilitasi adalah mempermudah. Layaknya di sini seperti pilot, ya gitu ya. Dia jadi mengantarkan gitu ya. Kan gampang tuh ya dari satu ke kota A, kota B, kalau ke satu gampangnya cepat gitu, mempermudah. Gitu. Jadi itu adalah proses fasilitasi. Semoga kakak-kakak ini jadi lebih paham ya. Gitu. Jadi juga saya sudah mengingatkan jangan disamakan ya ketika nanti tadi dengan MC, moderator dan fasilitator. Jadi ketika nanti kakak-kakak dosen diminta tolong atau mau melakukan satu pertemuan, dilihat tuh ini pertemuannya apa nih gitu. Saya berperan sebagai MC kah, moderator kah, atau fasilitator kayak gitu. Oke, ini tentang fasilitasi ya kakak dosen. Sekarang kita lanjut ke kenapa fasilitasi ini penting buat kita lakukan khususnya di lingkungan kakak dosen di sini. Pertama adalah semua orang terlibat gitu ya. Jadi dengan proses fasilitasi ini kita menghormati dan mengajak semua orang untuk bisa terlibat. Karena tadi kan ada ketika ada solusi komitmennya bareng-bareng, nggak cuma satu orang. Karena semua terlibat, semua memberikan pendapat, semua memberikan solusi gitu. Terus juga di tadi kan semua orang dapat mengutarakan gitu ya pendapatnya, pemikirannya gitu. Dan di sini kelompoknya berdaya. Kenapa berdaya? Karena dalam proses fasilitasi, fasilitator percaya semua jawabannya itu ada di kelompok tersebut. Gitu. Jadi fasilitasi hanya membantu menemukan jawaban tersebut di kelompok tersebut. Kayak gitu. Jadi kelompoknya berdaya, gitu ya. Jadi bukan fasilitator yang ngasih jawaban. Gitu ya. Ingat di fasilitasi fasilitator itu saya selalu bilang merekomendasikan fasilitator memberikan jawaban dalam proses fasilitasi. Terus jelas apa yang dilakukan sesudah rapat gitu tadi kan ada tadi komitmen bersamanya gitu ya atau diskusi. Tujuan pertemuan ini juga lebih jelas dan lebih mudah nanti tercapainya. Terus prosesnya terasa mudah dilakukan karena kan tadi ada fasilitator adalah mempermudah. Jadi ini ya fungsi kenapa fasilitasi ini penting karena ada manfaatnya baik itu buat fasilitator sendiri maupun buat ke pesertanya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau coaching, apa sih coaching tadi? Nah, di sini kalau coaching, kalau dari bahasa Latin ya, coaching itu adalah coach. Mungkin kalau kata-kata bahasa di sini, kalau dalam bahasa di Indonesia kan coach itu kata kuda ya. Kalau di sini kakak yang tahu apa branded tas-tas kan ada coach gitu ya. Nah, kalau dilihat pasti lambangnya kereta kuda. Betul. Coaching ini asal katanya dari coach yaitu kereta kuda. Gitu. Jadi maksudnya apa? Kereta kuda yang namanya kereta berarti di sini proses coaching adalah proses mengantarkan. Tadi sudah betul gitu ya. Coaching itu adalah membimbing mengantarkan. Di sini satu individu atau kelompok itu ya dari posisi atau kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkannya seperti apa kayak gitu. Nah, dengan proses lantarnya itu ada dengan menggunakan diantemi gitu, gimana apa yang mau dia lakukan kayak gitu ya. Sekarang kondisi kayak gimana, terus dia juga pengennya seperti apa. Nah, di sini proses coaching. Jadi coaching ini adalah proses untuk membantu mengantarkan individu dari posisi kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Nah, itu dulu di apa namanya kata kuncinya. Jadi kalau fasilitasi fasil mudah, kalau coach itu kereta kuda gitu ya, artinya mengantar gitu aja. Nah, jadi kalau definisi menurut saya ambil dari International Coach Federation itu apa sih? Jadi adalah hubungan kemitraan dengan individu dalam suatu proses yang kreatif gitu ya. Jadi prosesnya bebas nanti kakak-kakak dosen di sini intinya bisa mengantarkan individu tersebut. Nah, tujuannya apa? Memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Jadi sebenarnya manfaat dari coaching ini selain pesertanya nanti mendapatkan manfaat untuk pribadi, dia juga bisa mendapatkan manfaat untuk secara profesionalnya gitu. Nah, kalau dilihat emang mirip-mirip ya? Iya, mirip. Coaching sama facilitating itu mirip. Nah, miripnya apa aja? Saya kasih tahu, yaitu hubungannya sama-sama kemitraan gitu ya. Tadi kan
Karena di coaching ini juga percaya bahwa semua jawabannya atau semua solusi itu ada di individu tersebut, atau kita bisa biasanya dalam proses coaching bilangnya coaching gitu. Kalau orang yang memberikan coaching kan namanya coach, kalau orang yang menerima coaching namanya coaching. Jadi kita percaya itu kan karena tadi tujuannya memaksimalkan potensi. Nah, kita percaya bahwa potensinya ada di coachingnya gitu. Jadi hubungan kemitraan atau setara kayak gitu. Jadi seperti itu ya, definisi mengenai apa sih coaching itu dan fasilitatif itu. Nah, kan tadi kalau fasilitatif ada kenapa penting itu kita lakukan. Nah, coaching juga saya akan kasih tahu apa sih pentingnya coaching ini khususnya untuk di lingkungan nanti kakak-kakak dosen gitu. Pertama ya, karena tadi memaksimalkan potensi personal dan profesional sudah pasti pentingnya karena bisa meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Karena dia bisa tahu, bisa terbuka lagi kira-kira potensi saya tuh apa ya kayak gitu. Dan bisa yakin lagi, bisa percaya diri lagi. Terus yang kedua meningkatkan kreativitas gitu kan, tadi karena proses coaching adalah proses yang kreatif yang membuat nanti coachingnya bisa lebih percaya diri dan lebih bisa tahu lagi potensinya apa. Terus yang kedua, proses coaching ini melatih untuk merespon cepat dan efektif dalam situasi-situasi kritis gitu. Karena dia sudah tahu bahwa sebenarnya ketika nanti ada satu kondisi permasalahan, dia tahu bagaimana cara mengatasinya, dan sebenarnya solusinya ada di dalam dirinya dia gitu. Terus karena tadi juga berhubungan dengan profesional, sudah pasti coaching ini bisa meningkatkan kinerja. Kalau di lingkungan kakak-kakak dosen, bisa kinerja para dosen nanti rekan kerjanya, maupun kalau mahasiswa bisa meningkatkan kinerja dalam belajar ya si mahasiswa tersebut gitu. Karena nanti akhirnya udah tahu tuh, ketika ada masalah misalnya entah itu paper atau apapun, solusinya kayak gini loh gitu, dan dia bisa menemukan sendiri. Terus selanjutnya pentingnya lagi adalah meningkatkan komunikasi yang efektif ya, karena dia tahu menyampaikan tadi apa aja sih yang ada di dalam dirinya kayak gitu. Terus sudah pasti sama seperti facilitating tadi, membuka kunci sumber daya dan potensi yang tersembunyi. Kalau tadi kan facilitating kelompoknya berdaya gitu ya. Nah, coaching ini individunya yang berdaya karena dia tahu sumber daya dan potensi. Karena tadi coachnya ini membantu untuk membuka pintu-pintu tadi ya, sumber daya dan potensi tersebut. Gitu kakak-kakak dosen mengenai coaching dan facilitating gitu. Nah, kalau dari dua ini mungkin sudah kebayang kali ya, dan tadi persamaannya dan kebayang juga nih kira-kira perbedaannya apa ya. Nah, supaya lebih kebayang mengenai perbedaannya apa itu mengenai facilitating dan coaching ya, ada sedikit games lah ya, permainan namanya studi kasus. Kira-kira nanti saya akan kasih link Jamboardnya, nanti belas di chat gitu ya. Nanti silakan kakak masuk ke Jamboard tersebut, ada 5 studi kasus. Silakan nanti kakak-kakak tentukan kira-kira kasus ini masuknya di proses mana ya gitu. Bentar ya, saya stop share dulu dan saya share dulu linknya. Mungkin kalau kakak-kakak di sini yang bisa siapkan dulu laptop atau yang lainnya, sambil saya share dulu sebentar. Jika ada pertanyaan terkait tadi facilitating dan coaching ini, silakan kakak dosen bisa langsung tulis di Q&A atau di chat. Enggak apa-apa. Ini saya kasih dulu linknya. Mungkin Kak Dian bisa dibantu juga ya, linknya saya kasih. Kak, ini udah banyak nih yang mulai bertanya nih Kak. Nanti kita jawab boleh. Siap. Habis siapa tahu nanti jawabannya ada di apa ya, facilitating, coaching kah,
monitoring kah, atau konseling? Silakan ditulis di sticky note kakak-kakak di sini. Yuk. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan akses Jamboardnya karena banyak sekali ya, sampai kurang lebih ada 2.500 dosen nih Kak yang hadir pada Ya nggak apa-apa, bisa aja. boleh ditulis di chat untuk jawabannya kalian nanti. Boleh banget, nanti kita bahas ya kalian ya. Itu kalian. Nah, ada yang udah tulis fasilitating, coaching. Terima kasih Kak Syifa. Ini yang di chat training, coaching. Wah ya, banyak ya. Training, coaching. Oke ya kalau chat ya. Iya, nggak, tapi seneng deh. Tapi kan teman-teman di sini memperhatikan ya, seneng. Thank you buat teman-teman yang memberikan jawaban. Yang lain jangan kalah. Coaching. Kalian bingung menunjukkan yang mana? Iya, boleh yang di chat YouTube juga menjawab kira-kira apa nih, apa namanya, jawabannya yang banyak gitu. Jadi nggak cuma jawabannya hadir aja gitu ya, absensinya mana gitu ya, boleh juga dijawab. Wah, coaching. Oke. Ya udah cukup. Coaching. Ini saya, wah udah ada yang tulis coaching. Thank you banget nih yang udah nulis coret-coret. Gak apa-apa, saya apresiasi, seneng. Mungkin susah kali ya pakai sticky note, jadi tulis boleh aja. Kan tadi prosesnya kreatif di sini ya. Sama buat nanti ke apa? Itu ya. Coret-coretnya banyak banget ya. Oke, saya pindahin dulu buat oke, sudah banyak kali ya di sini ya Kak ya, kalau nggak salah ya. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Belum? Silakan, masih dibuka ya, masuk. Wah, coaching. Bener nggak sih itu coaching gitu ya. Oke, yang kedua saya buka lagi. Kok hilang? Nah, ini ada yang kayak langsung klik gitu ya. Ini nih, kalau yang kedua ini adalah saya bacakan studi kasusnya. Saya sudah selesai mengikuti program kampus mengajar, namun saya merasa belum terampil nih melakukan teknik fasilitasi dan coaching. Kemudian saya menghubungi narsum saya kemarin dan meminta untuk membantu saya agar bisa lebih terampil lagi dalam melakukan keterampilan tersebut gitu. Saya bertemunya beberapa kali dengan narsum saya itu secara daring, kan karena di PPKM ya. Mereka kan kakak-kakak di sini jauh-jauh gitu ya, daring, dan di sana tuh diajarin, dibimbing, dilatih sesuai dengan pengalaman dari narsumnya terkait teknik facilitating dan coaching. Nah, kira-kira proses yang mana yang menurut kakak-kakak dosen? Apakah facilitating, apakah coaching, apakah training, atau mentoring kira-kira? Dia udah tahu, tapi dia ngerasa nggak pede nih, terus dia hubungin narsumnya, dan narsumnya di sini mengajari, membimbing, tapi mengajarinya berdasarkan pengalamannya narsum. Nah, kira-kira apa ya? Ada yang jawab konseling. Wah, ini yang lain di chat juga boleh. Kira-kira apa nih? Wah, mentoring, konseling. Banyak banget, wah. Konseling, mentoring, coaching. Oke, yang lain. Kakak yang lain. Apa tuh ditulisnya? Coaching. Apa itu? Penulis mentoring. Wah, kebanyakan di studi kasus ini dua ya, mentoring, coaching. Oh, ada nulis cooking. Padahal nggak ada tulisan cooking, proses cooking. Wah, menarik tuh yang nulis cooking. Konseling, trading, apa lagi nih?
coaching, mentoring. Oke. Ada lagi? Wah bisa hilang nih ini saya. Kemana nih? Sungguh kreatif ya, Bapak Ibu di sini. Oke, saya lanjut ke studi kasus yang ketiga. Nah, yang ketiga studi kasusnya silakan. Nah, saya bacakan dulu situasinya. Ketika saya di sekolah, saya melihat ada kejadian dari murid saya, dan hal itu langsung buat dada saya sesak gitu ya. Terus keringat dingin gitu. Terus saya teringat sama kejadian di masa kecil yang membekas hingga saat ini. Kemudian saya bertemu dengan seorang gitu, teman ya saya di sekolah, terus bicarain hal ini, terus orang itu bilang, coba deh kamu ngobrol sama orang yang ahli gitu ya, dan ceritain ini tentang hal ini dan kejadian masa kecil kamu gitu. Akhirnya dia si saya ini bertemu dengan orang yang bisa membantu dia nih. Nah dia itu membantu dengan teknik mengatasi supaya dia nggak sesak lagi dadanya, terus juga nggak keringat dingin lagi gitu ya, jadi tenang lagi. Nah kira-kira ini proses apa nih kakak-kakak dosen? Wah kayaknya udah tulisan di konseling. Pasti konseling, yakin nih pasti konseling, berapa persen nih pasti konseling. Kakak-kakak gede banget konseling tuh. Wah mantap, terima kasih kakak dosen. Yang lain mana nih? Di chatnya keren banget ya tulisannya konseling. Wah kreatif banget kakak dosen di sini. Wah kayaknya satu suara ya, kalau di studi kasus 3 ini semua menjawab konseling gitu. Oke, benar ya konseling ya. Oke, thank you kakak dosen di sini. Kita lanjut ke studi kasus yang keempat ya. Kita lihat. Maaf, saya lanjut. Nah, yang keempat, sebagai kasusnya adalah sebagai guru, saya melihat ternyata guru-guru di sekolah itu ya, atau dosen-dosen kan di sini sekarang kakak di sini dosen di universitas ini tuh punya pengalaman yang cukup menarik nih dalam ngajar gitu ya, sehingga merasa bahwa bisa ini dibagikan satu sama lain dan jadi belajar. Kemudian saya menggagas suatu pertemuan dengan guru-guru supaya bisa berbagi. Jadi saya minta masing-masing untuk bercerita tentang pengalamannya dan menanyakan pendapat yang lain dan pembelajarannya apa yang didapat. Nah, silakan nih kira-kira ini prosesnya apa? Chatting, coaching, training, mentoring, atau konseling. Ayo jangan dicoret-coret aja tapi dijawab kakak-kakak. Tolong di chat juga boleh. Kayaknya ini ada yang terus pasti facilitating. Wah siapa nih yang nulis facilitating ya? Pengen deh bisa open mic ditanya tuh, yang tadi pasti konseling dan pasti facilitating. Oke. Wah ini juga jawabnya facilitating. Yakin nih facilitating. Oke ya, di chatnya juga mentoring facilitating. Kak Doni sama siapa nih, Kak Ahmad ini nih rajin juga ya nulis jawabannya, banyak banget di chatnya nih facilitating ya. Oke, benar gak sih facilitating di studi kasus yang keempat ini? Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah tapi ada jawabnya mentoring. Oke. Thank you. Sip. Ada lagi yang mau menjawab? Kira-kira ada pengalaman ya kayak gini? Kira-kira apa nih prosesnya? Oke, kita lanjut ya ke studi kasus yang ada yang beneran tuh facilitating di downloadnya, mantap. Terima kasih ya kakak dosen. Kita lanjut ke studi kasus yang kelima terakhir. Nah, oke. Ini kenapa? Perbedaan. Kayaknya lebih muatan kayaknya. Iya nih kayaknya bener kayak tadi ya permainan game ya. Betul. Oke, saya bacakan aja tadi. Nah ini dia. Waduh. Udah banyak banget nih. Oke, mungkin bisa dicek aja. Mungkin kalau kakak dosen yang belum bisa masuk nggak apa-apa di gambar.
saya bacakan dulu studi kasus yang kelima. Saya sudah selesai mengikuti program kampus mengajar nih ya. Namun saya masih merasa belum efektif komunikasinya. Kemarin kan mungkin belajar tentang how to communicate gitu ya. Gimana sih cara komunikasi yang baik. Saya kemudian menghubungi salah satu narsum yang kemarin di kampus mengajar gitu, memintanya untuk membantu saya agar bisa lebih efektif dalam komunikasi. Saya bertemu dengan beberapa kali narsum, dengan narsum tersebut secara daring juga. Di awal pertemuan, narsumnya langsung nanya tujuannya mau apa yang dicapainya gitu. Terus dalam pertemuannya teman ini juga ia selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan saya menjawab. Jadi dalam pertemuan itu selalu si narsum ini bertanya gitu ya, nggak pernah memberikan jawaban. Kira-kira apa nih? Pasti training. Wah mantap, tulis lain pasti training. Coaching training. Ada yang lain? Training, oke, dibuletin training. Ada yang lain nggak nih kakak-kakak? Coaching, oke. Wah, saya sampai harus nge-scroll ya di chatnya, banyak banget. Seneng deh bisa aktif semua. Kebayang juga sih 4.000 ya. Kakak-kakak di sini ikutan, tapi seneng kalau semuanya bisa ikutan. Jadi merasa bahwa emang program ini bermanfaat gitu ya buat kakak-kakak desain ini. Oke, yang lain, ayo jangan kalah, di chat juga ditulis kira-kira apa nih, yakin dengan jawaban ini mentoring. Wah, ada nulis gitu kalian, yakin gitu ya, nggak tahu nih bener apa enggak ya. Konseling gitu, oke, fasilitatif, sip. Ayo, ditunggu. Wah, ternyata juga di kolom YouTube juga banyak ya kalian ya. Boleh juga tuh trending coaching, boleh. Sip. Penasaran nih jawabannya apa ya? Fasilitating karena hanya bertanya tidak mempunyai jawaban. Oh, thank you Pak Cornelius. Wih, sudah dijelaskan. Pak Andri, training. Yakin nih training. Oke. Siap. Oke. Wah, makin semangat. Coaching, agak panjang ya gitu ya. Oke, sip. Oh, ada tulis facilitating juga tuh ya di Jamboard. Thank you. Ada nulis coaching gitu. Sip. Oke. Kita cek yuk jawabannya. Kira-kira apa ya jawaban dari 5 studi kasus yang tadi saya berikan. Kira-kira. Saya stop share dulu ya, kakak-kakak semua. Nah, sekarang kita lanjut nih, kita mau lihat jawabannya apa. Gimana, sudah siap? Kalau sudah siap, coba boleh ditulis di kolom chatnya siap jawabannya gitu. Atau di kolom YouTube juga boleh, kasih emoticon sudah siap. Wah, mantap, siap. Wah, thank you. Wah, senang nih, ada semangat. Udah pada makan ya jadi ya. Apa baru pada makan nih langsung pada semangat nih Kak Isma. Iya nih, wah kalau misalnya offline seneng banget kali ya, banyak banget pada semangat ya, kebayang ya antusias kakak-kakak dosen di sini. Iya ya, 4.000. Seneng banget. Siap. Oke, thank you buat kakak-kakak. Yuk kita lihat nih, jeng jawabannya apa ya. Kita tuh 1, 2, 3 cenggeng. Ya, ini jawaban studi kasusnya. Jadi kasus pertama itu adalah proses training. Kakak-kakak dosen semua ya, ingat tadi kan saya duduk, saya belajar, kata kuncinya itu yang diingat ya. Jadi biasanya kalau training itu satu arah gitu ya. Itu belajar gitu, mendengarkan gitu ya. Ada yang lebih tahu yaitu si trainernya gitu atau narsumnya gitu ya. Jadi nomor 1 adalah training ya kakak-kakak. Terus yang nomor 2, studi kasus 2 adalah mentoring. Jadi bukan coaching, bukan facilitating ya, mentoring ya. Jadi kata kuncinya apa sih mentoring? Tadi dia dibimbing. Nah kata kuncinya adalah pengalaman. Biasanya mentoring itu adalah mentornya itu memberikan pengalaman ya mengenai apa yang sudah dialami ke menti-mentinya gitu. Jadi solusi yang diberikan adalah based on pengalaman. Dan biasanya para mentor ini
si mentornya nggak harus orang yang pinter atau misalnya background pendidikannya emang ahli di satu bidang gitu, tapi bisa juga beda. Nah, kalau mentor ini kayak teman-teman entrepreneur gitu kan, atau bisa juga ada misalnya mentor tentang apa, dia backgroundnya apa tapi ternyata emang dia ahli di bidang itu, yang apa gitu. Jadi kata kuncinya adalah kalau dia memberikan atau sharing based on pengalaman, prosesnya adalah mentoring ya kakak-kakak. Terus yang ketiga, wah ini udah jawabannya udah benar sih tadi, ada yang bilang pasti konseling ya, betul sekali ya. Jadi kasus 3 itu konseling gitu. Nah, mungkin boleh di kolom chat, di kolom jawab YouTube atau apa, juga kenapa nih yang tadi jawabannya konseling katanya. Ada yang tahu nggak di yang 3? Kalau chatnya sudah dibuka, boleh. Oke, jadi konseling ini kenapa? Karena ya betul, karena biasanya prosesnya itu berkaitan dengan psikologi dan juga emosi, dan biasanya yang dibahas adalah masa lalu gitu ya. Jadi konseling ini adalah proses untuk bisa membuat klien biasanya untuk bisa membereskan dulu masalah dia yang terkait dengan psikologis dan emosinya gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ada case terkait tadi yang dari sesek terkait emosi atau psikologis, nah karena orang yang harus memberikan proses ini adalah orang-orang yang harus ahli, biasanya disebut konselor. Dan biasanya di sini konselor itu harus punya ilmunya lebih dalam mengenai konseling ini, karena kalau kita yang tidak memiliki ilmu dan salah memberi jawaban, itu akan berpengaruh ke psikologisnya dia. Jadi kalau misalnya nanti katakan dosen ada kasus entah itu mahasiswanya yang berhubungan dengan masa lalu atau psikis emosi, saya merekomendasikan untuk dialihkan ke konselor atau orang-orang yang ahli di bidang konseling gitu sih. Nah, yang keempat itu adalah studi kasusnya, betul, jawabannya adalah fasilitasi. Kata kuncinya adalah ya tadi, mengajak guru-guru untuk bisa sharing, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga memancing juga pendapat atau juga solusi yang dimiliki oleh guru-guru tersebut. Nah, sekarang yang kelima gitu ya. Jadi studi kasus yang kelima adalah betul coaching gitu. Karena dalam proses tersebut di awal sudah ditanyakan tujuannya apa, terus juga si narasumber ininya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak memberikan jawaban gitu. Nah, supaya lebih dalam lagi, apa sih perbedaan dari facilitating dan coaching ini buat kakak-kakak dosen ini supaya lebih tahu lagi? Itu jadi kalau fasilitasi digunakan untuk memahami suatu situasi ya tadi kalau di studi kasus tersebut, wah kita tahu nih bahwa di kondisi ini ada satu orang gitu ya yang bagus nih ngajar, dilihat lagi ada lagi nih yang bagus, jadi akhirnya memetakan kayaknya boleh juga nih untuk kita sharing mengenai mengajar yang baik, mengajar yang kreatif itu seperti apa sih kayak gitu. Terus juga fasilitasi ini memastikan prosesnya sesuai dengan tujuan fasilitasi ini supaya berjalan dengan benar. Nah, yang kata kunci yang penting, biasanya fasilitasi ini dilakukan dalam grup. Jadi tidak ada fasilitasi sendiri atau individu gitu ya. Jadi nggak ada tuh, kita fasilitasi yuk tapi one on one, nggak ada. Fasilitasi itu selalu grup ya, kakak-kakak dosen diingat, dan biasanya lebih dari 10 itu untuk fasilitasi. Karena kan tadi kita mencoba membuat tadi ya supaya mereka adil, buat mereka bisa semuanya berpendapat, memberikan jawaban. Jadi memang biasanya oleh grup fasilitasi ini. Nah, untuk coaching itu apa sih? Nah, karena tadi kan kita di sini belajarnya 2 proses ini ya, coaching fasilitasi ya, kita fokusnya di 2 ini, tapi saya akan jelaskan secara lebih. Tadi ada 5 prosesnya di akhir nanti. Jadi kalau coaching ini biasanya membuat orang mengembangkan potensinya.
Gitu. Kenapa saya tulis orang? Karena biasanya coaching ini sifatnya individu, jadi one on one. Jadi kalau kakak-kakak dosen itu ingin tadi merasa aduh ada kesulitan apa, tapi itu masalah-masalah individu dan biasanya terkait dengan masalah saat sekarang, bisa melakukan proses coaching ini. Atau misalnya kakak dosen di sini mau berperan sebagai coach gitu. Nah, ketika ada mahasiswa yang punya masalah terus mau dilakukan secara one on one, bisa melakukan sesi coaching ini gitu. Bisa membuat strateginya ke masa depan gitu. Jadi memang coaching dan facilitating ini fokusnya itu selalu masa depan ya, kira-kira apa yang harus dilakukan di masa depan gitu. Terus mengeksplorasi situasi-situasi yang sama sekali baru atau rumit gitu ya, yang dia sebenarnya aduh nggak tahu nih gitu, tapi sebenarnya jawabannya ada di dia gitu. Terus mendorong untuk perubahan mindset. Nah, biasanya kan kalau di kita saat ini tuh mindsetnya selalu yang fixed mindset, yang bilang oh dia bisa ya karena dia emang dari lahir udah pintar, dari lahir dia misalnya udah tahu, udah pintar matematika, udah apa, enggak. Jadi kita mendorong mengenai perubahan mindset ini bahwa sebenarnya kita semua adalah manusia yang berkembang. Jadi mindsetnya itu grow, ya berkembang. Jadi di coaching ini mengajak mendorong coachingnya atau entah itu nanti mahasiswa kita untuk kalian harus berkembang loh, grow mindset gitu ya, dari fix ke grow mindset seperti itu ya kakak dosen. Oke, ini saya jelaskan secara matriks biar kakak-kakak dosen bisa lebih paham lagi. Tadi kan ada 5 proses, karena ada 5 studi kasus. Saya kasih jawaban dan matriksnya, perbedaannya. Dilihat dari tujuannya, dilihat dari perannya, dilihat dari sumber pengetahuannya, dilihat dari leveling dengan pesertanya, gitu ya. Terus format aktivitasnya dan waktunya. Gitu. Nah kalau tadi kan studi kasus pertama adalah training. Nah biasanya melakukan namanya apa? Trainer, gitu ya. Nah tujuan training adalah memberikan pengetahuan baru dan meningkatkan kemampuan yang spesifik. Jadi training itu yang tadi yang nggak tahu atau nggak bisa jadi bisa, gitu loh. Dan perannya adalah melatih semua peserta itu untuk bisa menguasai. Sumber pengetahuan ada di mana? Ada di trainer. Jadi memang ketika proses training ini, trainer itu adalah source of knowledge atau source of solution itu ada di trainer. Gitu. Nah, jadi karena trainer sering berpengetahuan secara leveling, trainer itu lebih tinggi dibanding peserta. Gitu. Nah, formatnya biasanya apa? Training sifatnya bisa one on one, bisa juga one to many. One on one misalnya teman-teman mau training memasak gitu ya, tadi kan ada cookie gitu ya, bisa kan akhirnya kita training masak secara sendiri gitu ya, privat gitu, atau mau training setir mobil gitu ya, mobil bisa. Atau one to many ya kayak saat ini training one to many itu belajar tentang komunikasi, belajar apa yang kita belajar itu lebih dari satu orang. Terus waktunya bisa one event, bisa berkelanjutan seperti yang program dari kampus belajar ini, trainingnya kan berkelanjutan. Dan untuk di sini saya nambahkan juga biasanya fokusnya juga ke masa kini, masa sekarang. Jadi training itu adalah fokus ke masa kini untuk bisa diselesaikan. Tadi nggak bisa masak, ya udah dia harus cari training yang untuk dia bisa masak, kayak gitu. Atau nggak bisa komunikasi dengan baik karena dia saat ini role-nya mungkin sebagai dalam satu organisasi sebagai humas gitu ya, mungkin harus komunikasi yang baik tapi dia belum, dia akhirnya ngambil training tentang komunikasi gitu. Itu training. Kalau mentoring itu orang yang melakukan mentoring namanya mentor. Tujuannya berbagi pengalaman. Nah, tadi saya bilang kata kunci mentor adalah pengalaman dan pengetahuan yang sudah dia miliki. Ini dia nggak harus expert, maksudnya ahli secara education gitu ya, tapi dia ahli secara pengalaman. Gitu. Perannya menuntun, memberikan tips. Nah, biasanya tips and tricks itu dari mentor gitu ya, untuk bisa menyelesaikan solusi, gitu, menyelesaikan masalah untuk bisa mendapatkan
solusinya gitu. Saran-sarannya juga based on pengalaman. Jadi kata kunci mentor adalah pengalaman. Sumber pengetahuan di mana? Ya pasti di mentor, karena kan dia pengalaman dan pengetahuannya lebih banyak gitu. Secara levelingnya pasti lebih tinggi gitu. Dan format aktivitasnya biasanya mentor bisa one on one maupun juga one to many. Jadi bisa juga grup mentor gitu. Kayak misalnya saya waktu itu pernah mentoring untuk para mahasiswa yang mau berkarir gitu ya, abis lulus tuh mau ngapain, ya udah kita bikin grup gitu, dibikin grup sesuai dengan aspirasi karirnya sama kayak gitu, atau mau yang sendiri-sendiri juga boleh gitu. Waktunya berkelanjutan, jadi mentoring itu nggak ada yang cuma sekali udah selesai, enggak. Jadi mentoring itu biasanya memang ada kelanjutan, minimal 3 kali pertemuan biasanya kayak gitu kalau mentoring. Dan apa namanya fokusnya juga dia untuk mentoring ini adalah masa kini. Jadi saat ini menyelesaikan apa yang dilakukan saat ini. Itu mentoring. Terus yang ketiga kasus kerja adalah orang yang melakukan konseling namanya konselor gitu kan. Iya teman-teman mau kemana memang sakit emosinya gitu. Biasanya tujuannya memecahkan masalah yang terkait emosi dan psikologis ya. Terus juga perannya menuntun mereka gitu ya untuk bisa menyelesaikan tadi permasalahan emosi dan psikologis itu biasanya masa lalunya dieksplor gitu, dan dilakukan aja kayak terapi gitu. Entah itu apa meditasi, entah itu nanti ada apa namanya psikoterapi kayak gitu-gitu, itu ada terapinya kalau di konseling. Sumber pengetahuannya ya pasti konselor, karena memang tadi saya bilang untuk konseling ini harus punya ilmu yang lebih baik gitu ya. Terus secara leveling dia lebih tinggi. Nah formatnya untuk konseling biasanya one on one, karena biasanya sifatnya confidential dan private gitu. Jarang sekali konseling itu apa namanya one to many. Paling banyak berdua. Kenapa berdua? Itu biasanya konseling pasangan, entah itu konseling pernikahan, konseling mengenai parenting, itu bisa itu pasangan. Tapi kalau sampai 10 orang konseling itu biasanya tidak pernah dilakukan gitu. Jadi itu ya. Terus waktunya sama seperti mentoring itu berkelanjutan ya, nggak mungkin cuma sekali udah selesai, nggak, bisa berkelanjutan gitu. Dan fokusnya kalau konselingnya adalah yang saya bilang masa lalu. Ini kakak-kakak di sini kakak dosen yang ada masalahnya belum selesai, boleh pergi ke konselor untuk diselesaikan gitu ya, untuk bisa nanti lebih lega lagi. Nah untuk yang di proses keempat dan kelima ya, tadi keempat adalah fasilitator, kelima adalah coach atau prosesnya namanya coaching gitu ya. Jadi tujuannya kalau fasilitator adalah mengumpulkan ide-ide apa namanya mengelola pengetahuan, memecahkan masalah gitu, karena bentuknya tadi mempermudah mereka gitu ya. Kalau coaching itu tujuannya membuat orang lain menjadi lebih baik dan berdaya gitu untuk mencapai tujuannya dan prosesnya melalui proses yang panjang gitu. Jadi tadi karena tadi coaching adalah mengantarkan dari posisi yang saat ini ke posisi ideal, makanya tadi selalu katanya adalah tujuan akhirnya dia mau apa supaya jadi yang lebih baik gitu. Perannya sudah pasti kalau fasilitator mempermudah proses, kalau coach adalah mengeksplor, mendorong apa tadi orang lain tersebut itu bisa nemuin jawaban. Kalau fasilitator mempermudah, memberikan apa namanya proses yang lebih terstruktur ya, supaya nanti bisa mudah untuk mendapatkan solusinya. Sumber pengetahuannya nanti beda dari 3 proses lain. Sumber pengetahuan yang fasilitator dan fasilitasi dan coaching ini adalah para pesertanya atau coachingnya gitu. Jadi secara leveling mereka setara. Jadi ketika di sini kakak-kakak dosen mau melakukan fasilitasi atau coaching, nggak harus kakak ahli di bidang misalnya apa namanya ekonomi kayak gitu atau apa, enggak, karena kita setara dan kita percaya bahwa sebenarnya yang ahli adalah si peserta dan coachingnya. Makanya biasanya untuk fasilitator dan coach ini alatnya itu dengan memberikan itu pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur.
Terus formatnya apa? Nah, ini yang membedakan. Biasanya kalau fasilitasi formatnya aktivitasnya itu one to many, berkelompok, jarang sekali fasilitasi itu one on one. Sedangkan kalau coaching ini one on one, deep, lebih dalam, lebih private, lebih confidential kayak gitu. Nah, kalau waktunya biasanya kalau fasilitasi cukup sekali one event aja udah selesai. Jadi jarang ada yang terus kayak nanti lanjut ya fasilitasi lagi, lanjut ya, enggak. Jadi selesai karena itu yang harus diselesaikan. Kalau coaching ini itu berkelanjutan sama seperti mentoring. Namun yang sama di dua ini adalah fokusnya, mereka berdua fokus ke masa depan. Jadi apa yang mau dilakukan nanti di masa depannya gitu. Oke, semoga dari sharing knowledge yang saya kasih ini, matriks perbedaan, jadi lebih paham lagi kakak dosen di sini dan tahu ketika ada kondisi, ada case ini kira-kira mana ya yang harus kita lakukan. Di sini saya memberikan penjelasan 5 proses ini, tidak ada yang lebih baik. Jadi saya selalu bilang mana yang lebih efektif saat kondisi Bapak Ibu pembeli gitu. Bisa aja misalnya kondisi A yang lebih efektif adalah coaching, tapi ketika nanti ada kondisi B belum tentu coaching. Bisa aja prosesnya adalah yang langsung kasih jawaban, training gitu. Kalau coaching susah nih, jadi lama nanti, padahal harus diselesaikannya saat ini. Gitu. Jadi itu ya, jadi nanti kakak dosen ini silakan nanti menentukan mana yang lebih efektif seperti itu. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan ditulis aja di kolom Q&A atau chat, atau di kolom YouTube juga boleh. Oke, sip, sudah jelas ya. Nah sekarang tadi kita lebih ke knowledge kan, apa itu coaching, fasilitatif, terus juga apa perbedaannya. Sekarang kita lagi coba belajar lagi skillnya apa sih, keterampilan dasar yang harus dimiliki fasilitator coaching ini apa sih buat menurut di sini. Nah, untuk bisa sebelum saya kasih sharing mengenai skill apa aja, saya ingin dari kakak di sini mengisi di Mentimeter lagi ya, tadi ya, menti.com, silakan ditulis juga kodenya 8839 044 untuk pertanyaan adalah kira-kira menurut kakak dosen di sini keterampilan dasar apa ya yang harus dimiliki oleh facilitating dan coaching. Silakan ditulis di menti.com. Nanti saya share dulu sebentar ya.